Tokoh-tokoh fiktif yang disebut dalam sejarah Hadramaut. Penulis, peneliti dan sejarawan, Abdullah bin Sholih bin Ali al-Abu Tal'ah, Asy-Syarafi, dari ulama Damaj di kota Saudah, Yaman Utara. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Karena sejarah Hadramaut mengalami berbagai problem dan kekurangan besar dalam informasinya, akibat ketiadaan sumber-sumber sejarah dan hilangnya sumber-sumber tersebut, maka ketiadaan dan hilangnya sumber itu memberikan kesempatan kepada para pemusik dari kalangan orientalis dan murid-murid mereka untuk membuat sebuah sejarah khayalan dan fiktif bagi mereka, serta membuat kisah-kisah rekaan dan tokoh-tokoh fiktif yang tidak memiliki realitas dalam wujud Hadramaut. Ketika apa yang mereka sebut sebagai sejarah itu bukan sejarah yang hakiki, mereka pun terjatuh ke dalam berbagai kontradiksi yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku sejarah khayalan lagi semu itu. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memberi isyarat kepada sebagian tokoh yang disebutkan dan tersebar dalam sebagian kitab sejarah Hadramaut, padahal tokoh-tokoh tersebut tidak memiliki eksistensi nyata dalam realitas Hadramaut. Bisa jadi, tokoh itu sama sekali tidak ada, atau sebenarnya ia memang ada, tetapi di luar Hadramaut, namun dimasukkan ke dalam sejarah Hadramaut oleh para pemusik yang berbicara atas nama sejarah, demi tujuan tertentu yang mereka inginkan. Di antara tujuan-tujuan tersebut, ketika sumber-sumber sejarah menghilang, maka muncul kekosongan yang besar, datanglah para pemusik ini untuk mengisi kekosongan itu dengan tokoh-tokoh fiktif. Hal ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi Hadramaut dan sekitarnya, menjadi sebab hilangnya fakta-fakta sejarah yang benar, dan digantikan dengan khayalan-khayalan ini. Mari kita mulai menyebut apa yang ingin kita singgung dari tokoh-tokoh tersebut. 1. Kubur Hud. Kubur Hud yang diklaim itu masyhur dengan ziarah tahunan yang bersifat syirik, bid'ah, dan khurafat. Klaim ini dibangun atas anggapan bahwa Nabi Hud alaihissalam hidup di tempat tersebut, wafat di sana, dan dimakamkan di situ. Namun hal itu tidak memiliki dasar, baik dari kitab Allah, maupun dari sunnah yang sahih, atau dari perkataan para salaf yang mutabar. Pernyataan bahwa tempat yang terdapat kubur itu adalah Al-Ahqaf, hanyalah bentuk pemaksaan tanpa dalil. Di zaman kita ini, telah ditemukan di Oman, peninggalan beberapa rumah yang mereka katakan sebagai peninggalan kaum Ad, dan Oman sendiri termasuk ke dalam wilayah yang disebut Al-Ahqaf. Ada juga yang berpendapat bahwa kubur Hud berada di Mekah, dan ada pula yang mengatakan ia berada di negeri Syam. Semua ini menunjukkan bahwa, klaim bahwa Hud alaihissalam hidup di Hadramaut dan dimakamkan di sana hanyalah khurafat fiktif yang tidak memiliki dalil. Syaikh Al-Mu'alim berkata, maka kami menolak dengan tegas adanya dalil sedikit pun tentang keberadaannya di lokasi tertentu itu, sebagaimana sebelumnya sejumlah sejarawan pun telah menolaknya. Syaikh Al-Mu'alim, lihat Al-Kuburiyah, halaman 386. Ketika ziarah terhadap kubur yang diklaim ini menjadi salah satu sebab terbesar lenyapnya syiar-syiar Islam dan dakwah tauhid yang diserukan Nabi sepanjang hidupnya, serta mengganti agama yang benar dengan agama khurafat dan akidah yang rusak, maka penjajah Inggris yang Nasrani pada masa penjajahannya di wilayah Arab Selatan, bangkit mendukung syiar ini, dan mendorongnya melalui para kaki tangannya, dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini. 2. Kubur Nabi Allah Sholih alaihi salam. Sejarawan Sholih Al-Hamid Ba'alawi berkata, bagi Nabi Sholih, di daerah kami di Hadramaut terdapat sebuah kubur yang dikenal dan masyhur didatangi para peziarah. Ia terletak di Syab Asnab, di Wadi Sar. Aku sendiri telah menziarahinya bersama guru kami, Al-Alamah Muhammad bin Hadi As-Saqaf, sebanyak 2 kali. Banyak ulama dan orang-orang saleh yang juga menziarahinya di abad ini maupun abad sebelumnya. Di antara yang paling memberi perhatian terhadapnya adalah As-Sayyid Umar Saqaf As-Sofi Ba'alawi. Sholih Al-Hamid Ba'alawi. Dalam ucapan Al-Hamid tersebut terdapat isyarat tentang awal mula perhatian terhadap kubur ini, yakni sekitar abad ke-13 dan ke-14 Hijriah, disertai penjelasannya tentang perhatian yang sangat besar dari Umar Saqaf As-Sofi. Hal ini memberi isyarat yang jelas bahwa orang itulah barangkali yang pertama kali menampakkan mengangkat kubur ini, dan sejak saat itu ia pun dikenal, lalu orang-orang mulai menziarahinya. Lihat, Al-Kuburiyah, halaman 387-388. Dalam ucapan Al-Hamid, sang sejarawan khurafat itu,
juga terdapat pujian dan ajakan perhatian kepada kubur tersebut serta pengagungannya. Maka kubur ini termasuk di antara produk penjajahan yang dijalankan oleh para kaki tangannya pada masa keberadaan penjajahan di negeri itu. Dari mana kita bisa memastikan bahwa Sholih alaihi salam hidup di Hadramaut? Itu tidak lain hanyalah kedustaan dan pengelabuan untuk menyesatkan manusia. Kita berlindung kepada Allah darinya. 3. Hanzalah bin Sofwan. Al-Hamid berkata, di sini, di Hadramaut, ada sebuah kubur yang dinisbatkan kepada Hanzalah, dengan anggapan bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus kepada suatu kaum di Hadramaut. Ar-Razi menyebutkan bahwa kubur Hanzalah berada di Sona, dan yang benar, Hanzalah tidak sah dinyatakan sebagai nabi dari para nabi sama sekali. Al-Hamid, lihat Al-Kuburiyah, halaman 390. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan Sufi berupaya memperbanyak tempat-tempat keramat yang dijadikan objek ibadah di Hadramaut, dan itu adalah sebuah keinginan kolonial Nasrani yang muncul belakangan di Hadramaut. 4. Hadun bin Hud, yang diklaim memiliki kubur di desa Hadun di Wadi Duan, Hadramaut. Yang mengherankan di sini, para penganut kuburiyah di Hadramaut mengada-adakan sosok lelaki ini dan berdusta atas nama Allah, mereka menjadikannya sebagai nabi dari para nabinya. Di antara tokoh yang ikut menguatkan hurafat fiktif lagi dusta ini adalah Ahmad bin Hasan al-Atos. Lihat Al-Kuburiyah, halaman 390. Al-Atos ini juga menyebutkan, bahwa di Hadramaut ada 35 nabi. Katanya, kami mendapati hal itu dalam kitab-kitab sejarah Hadramaut yang ada pada kami. Lihat Al-Kuburiyah, halaman 393. Artinya, di sisi mereka ada kitab-kitab yang mengikuti metode para orientalis, yang menyembunyikan sejarah Hadramaut yang hakiki, lalu datang dengan sejarah palsu yang dibuat-buat, penuh dengan ilusi-ilusi seperti ini. Dengan logika seperti itu, hampir seluruh penduduk Hadramaut akan menjadi keturunan para nabi, atau keturunan kabilah Quraisy, Al-Ansor, penduduk Hijaz, dan Himyar. 5. Abbad bin Bisir al-Ausi al-Ansori radhiyallahu anhu. Sebagian kitab sejarah Hadramaut yang ditulis dengan pena-pena beraliran orientalis, mengklaim bahwa Abbad bin Bisir turun ke Hadramaut, tinggal di sana, wafat di sana, dimakamkan di sana, dan memiliki keturunan yang dikenal sebagai keluarga Al-Khotib. Namun ketika kita kembali kepada sejarah yang sahih yang ditulis oleh pena-pena yang amanah, kita dapati bahwa Abbad bin Bisir al-Ansori terbunuh dalam perang Al-Yamamah, yaitu peperangan antara kaum muslimin dan para murtadin pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Atas hal ini, para sejarawan dan ahli sirah bersepakat, di antaranya, Al-Bukhari dalam Atari As-Soghir, Ibnul Atsir, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Isyobah, As-Zahabi dalam Asyar, dan sangat banyak lagi ulama sejarah dan sirah yang terpercaya. Para imam yang siko ini juga menegaskan, di antaranya Ibnul Atsir dalam Usde Al-Gobah dan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, bahwa Abbad bin Bisir tidak memiliki keturunan. Abu Athayyib bin Abi Mahromah Al-Hadrami berkata, Abbad bin Bisir bin Waqs adalah salah seorang sahabat yang utama, dan ia tidak memiliki keturunan. Abu Athayyib bin Abi Mahromah Al-Hadrami, lihat Dalalatun Nahar. Tidak ada satupun teks dari imam sejarah dan sirah yang sikoh, yang menyebutkan bahwa Abbad bin Bisir pernah turun ke Hadramaut atau wafat di sana. Lantas dari mana kalian mengambil sejarah kalian, wahai para pencinta hurafat dan ilusi? Adapun Al-Khotib, mereka adalah salah satu kabilah Hadramaut yang asli, dan dari kabilah inilah, Wa'il bin Hujr al-Hadrami berasal. Dan seandainya dikatakan, mengapa mereka tidak menisbatkan keluarga itu kepada Ziyad bin Labid al-Ansori, yang telah sepakat para sejarawan bahwa ia turun ke Hadramaut. Padahal, penisbatan kepada Ziyad akan jauh lebih mungkin tertukar dengan Abbad, lantaran keduanya sama-sama dari Al-Ansor. Namun karena pena-pena orientalis bertujuan menghilangkan sejarah yang hakiki, mereka justru menisbatkan mereka kepada Abbad. Seandainya mereka menisbatkan keluarga itu kepada Ziyad, niscaya orang-orang akan selalu mengingat bahwa Ziyad adalah gubernur wakil Nabi di Hadramaut, yang mengumpulkan zakat dan memerangi kaum murtad. Informasi sejarah ini pasti akan melekat pada nama Ziyad. Untuk rincian bantahan terhadap hurafat fiktif ini, lihat kitab Asy-Syawahid Al-Jaliyah Ad-Dalah, ala ana Istisyad As-Sahabi, Abbad bin Bisir al-Ausi al-Asy'ari radhiyallahu anhu kana fi al-Yamamah la fi Hadramaut, karya Al-Matshaji. Kitab Tahqiq Tarihi Waqi'atil Las, Haqiqah Am-Khoyal, karya Syekh Abdullah bin Ahmad An-Nasyi. 6. Ka'ab bin Zuhair As-Sulami radhiyallahu anhu.
Beliau adalah sahabat Nabi, pemilik kasidah Banat Suat, yang di dalamnya ia memuji Nabi. Mereka, para pengusung khurafat mengklaim, dengan dusta dan fitnah, bahwa Ka'ab datang ke Hadramaut, lalu wafat di sana, dan kuburnya berada di desa Al-Ajlaniyah di tepi jalan raya utama. Seandainya mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka akan menisbatkan pula kepada beliau sebuah kabilah Hadramaut, dan mengklaim bahwa mereka adalah keturunannya, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap selain beliau. 7. 70 sahabat peserta Badar yang diklaim dimakamkan di pemakaman Tarim. Para sejarawan khurafat fiktif mengklaim bahwa 70 orang sahabat peserta Perang Badar masuk ke Hadramaut pada masa Perang Riddah Pemurtadan, lalu mereka wafat di sana dan dimakamkan di pemakaman Tarim. Namun, sumber-sumber sejarah yang membahas Perang Riddah tidak menyebutkan sedikit pun tentang kabar ini. Selain itu, Benteng An-Najir yang berada di Al-Abar, sebelah barat Hadramaut, adalah lokasi di dekatnya terjadi pertempuran melawan kaum murtad. Maka bagaimana mungkin jenazah para korban perang itu dipindahkan ke Tarim yang jaraknya jauh? Kitab-kitab sejarah yang ada, tidak menyebutkan satu orang pun dari ahli Badar, yang terbunuh dalam pertempuran An-Najir yang bersejarah itu. Bahkan kita tidak menemukan satu pun ahli Badar, yang ikut serta dalam pertempuran tersebut selain Ziyad bin Labid al-Ansori. Untuk rincian bantahan terhadap khurafat dusta ini, lihat Risalah Haldufina fi Makbaroti Tarim Sab'una Badrian, karya Syekh Abu Abdurrahman Al-Matshaji. Dalam risalah itu, penulis menyebutkan nama-nama para sahabat peserta Badar, dan nama-nama tempat mereka wafat atau terbunuh, dari sumber-sumber sejarah dan sirah yang mutabar. Tidak ditemukan satupun penyebutan tentang Hadramaut sebagai tempat yang pernah disinggahi, atau menjadi lokasi wafat salah satu dari mereka. 8. Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Tokoh ini, yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tidak pernah masuk ke Hadramaut, bahkan tidak pernah memasuki batas wilayah Yaman sama sekali. Para murid orientalis, dalam tulisan-tulisan sejarah mereka menyebut, bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut, bersama keluarga dan anak-anak pamannya. Yang mengherankan, kitab-kitab sejarah, biografi, tarajim, dan nasab, sama sekali tidak mengenal peristiwa hijrah besar dari kalangan Alawiyin secara kolektif ini, yang diklaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Padahal pada masa itu, hidup para sejarawan dan ahli nasab besar. Namun, engkau tidak akan menemukan satupun penyebutan tentang hijrah ini pada seorang sejarawan yang mutabar. Lihat Al-Katsib Al-Makid fi Idya'an Nasab ila Al-Bait, halaman 16. Karena tokoh ini bersifat fiktif, dan tidak memiliki realitas faktual di Hadramaut, maka perselisihan tentangnya pun sangat banyak. Ada yang mengatakan ia menyebarkan ilmu. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika ia datang ke Hadramaut, di sana sudah ada kebangkitan ilmu, khususnya di Tarim, sehingga ia tidak memiliki peran ilmiah yang menonjol. Ada yang menyatakan ia menyebarkan mazhab Syafi'i. Ada yang menyanggah dan mengatakan, ia bermazhab Syiah. Ada yang mengatakan ia memerangi kaum Ibadiyah selama beberapa waktu, sementara kelompok lain mengingkari perbuatan tersebut dinisbatkan kepadanya. Ada yang mengatakan ia adalah penyebar tasawuf, sementara yang lain menolak klaim itu. Mereka juga berselisih tentang waktu kedatangannya ke Hadramaut. Ada yang mengatakan pada tahun 317 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 345 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 540 Hijriah. Lihat Ithaf Ar-Rutut fi Fahras Bidai Atabut, halaman 58. Mereka pun berbeda pendapat tentang motif kedatangannya. Ada yang mengatakan bahwa ketika ia melihat kezaliman merajalela di Irak, ia turun ke Hadramaut. Ada juga yang mengatakan bahwa sekelompok penduduk Hadramaut pergi ke Irak, dan memintanya untuk datang ke negeri mereka, agar mereka bisa berkumpul di bawah kepemimpinannya, karena mereka tidak memiliki pengayom. Mereka juga berselisih tentang kuburnya. Sejarawan Bamukmin menyebutkan, pada awalnya, lokasi kuburnya tidak diketahui. Ada yang mengatakan ia dimakamkan di desa Jashir. Yang lain mengatakan, ia dimakamkan di desa Al-Husaisah, tanpa penentuan pasti di titik mana kuburnya. Umar Abdurrahman, pemilik kampung Al-Hamra, mengatakan, bahwa hingga sekarang lokasi kubur Al-Muhajir belum diketahui. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali menampakkannya adalah Abdullah Al-Aidrus. Bahkan ada pula yang meriwayatkan bahwa Al-Muhajir sendiri berkata dari bawah kubur yang ditemukan itu, bahwa kubur itu adalah kuburnya. Lihat, Al-Fikr wal Mujtama, halaman 280.
Inilah kondisi orang-orang yang membangun sejarahnya di atas ilusi dan dugaan sembarangan, mereka terjatuh pada kontradiksi-kontradiksi. Alexander Naish menyebut, seorang peneliti bisa saja meragukan fakta historis tentang tokoh Ahmad bin Isa al-Muhajir sebagai orang pertama dari para Sadah di Hadramaut, yang secara rutin dijadikan rujukan oleh para penulis kalangan Sadah untuk memasarkan hak warisan mereka. Lihat di Rosah Naqdiyah An-Atari Al-Hadrami, kajian kritis tentang sejarah Hadramaut. 9. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tokoh ini juga tidak memiliki eksistensi, baik dalam realitas Hadramaut, maupun di luar Hadramaut. Para ulama nasab telah menyebutkan, bahwa Ahmad bin Isa al-Alawi, yang tidak pernah masuk ke Hadramaut, memiliki 3 orang anak, Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Tidak ada satupun penyebutan bahwa ia memiliki anak, baik yang berketurunan Muwaqib maupun yang tidak berketurunan, yang bernama Ubaidillah. Lihat, Al-Katsib Al-Makid fi Idya An-Nasab ila Al-Albaid. Dengan demikian, rangkaian nasab yang dimulai dari Ubaidillah dan seterusnya, adalah nasab yang tersusun dan dibuat-buat, yang pada hakikatnya tidak memiliki dasar tempat dalam kenyataan. Maka inilah, contohnya, Salim bin Basri bin Ubaidillah. Salim wafat pada tahun 604 Hijriah, sementara ia adalah cucu langsung Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah. Terjadilah di sini selisih waktu yang sangat besar. Ketika mereka melihat skandal ini, mereka pun berkata, ada Salim bin Basri lain dalam rangkaian nasab ini, dan ia adalah putra Ubaidillah lain juga dalam nasab tersebut. Semua ini hanyalah bentuk tipu daya dan upaya menabur debu di mata orang-orang yang lalai. Faedah. Nama Ubaidillah sangat banyak dijumpai di kalangan cucu-cucu Ali bin Abi Thalib, karena itu, kaum Ba'alawi memilih nama ini untuk disisipkan dalam susunan nasab mereka. Lihat, Jumharo Ansab al-Arab, karya Ibnu Hazm. 10. Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sohib Marbat, sebuah legenda khayalan. Bamukmin menyebutkan, bahwa penulis Tobaqat Fuqaha al-Yaman telah menyanjung peran penting Muhammad bin Ali al-Qoli, seorang faqih Syafi'i, dalam menyebarkan mazhab Syafi'i di Zufar dan Hadramaut. Namun, penulis Tobaqat Fuqaha al-Yaman sama sekali tidak menyinggung peran pionir yang diklaim oleh kalangan tertentu bagi Muhammad bin Ali Ba'alawi Sohib Marbat dalam penyebaran mazhab Syafi'i di Zufar, sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan dan peneliti dari kalangan Ba'alawi. Padahal, masih terdapat banyak hal yang remang-remang dan tetap menjadi teka-teki dalam kehidupan Sohib Marbat yang singkat itu, di mana konon dalam masa singkat tersebut, ia melakukan berbagai tindakan besar dan mengagumkan di Hadramaut dan Zufar, dari aktivitas dagang, penjagaan kafilah, hingga menjadi guru bagi sekelompok besar ulama senior Tarim. Ini semua diklaim, meski terdapat perbedaan waktu yang sangat besar antara tahun wafat mereka, para ulama Tarim itu, dan tahun wafatnya, Sohib Marbat pada tahun 656 Hijriah. Selisih yang mencolok ini telah ditunjukkan oleh Ibnu Ubaidillah As-Saqaf. Lihat Al-Fikr, halaman 170-173. Alexander Naish berkata, kecurigaan juga dapat muncul terhadap banyak klaim para Sadah, termasuk klaim mereka, bahwa salah seorang leluhur mereka, yaitu Muhammad bin Ali Sohib Marbat, adalah orang pertama yang menyebarkan mazhab Syafi'i, dan bahwa Al-Muqaddam, si ahli fikih yang waro, adalah sufi sejati pertama di Hadramaut. Lihat, di Rosah Naqdiyah An-Atari Al-Hadrami, kajian kritis tentang sejarah Hadramaut. Tokoh yang tidak nyata ini diberikan nama seperti itu, agar rancu dengan nama Al-Qoli, sehingga mereka bisa membajak apa yang dimiliki Al-Qoli, berupa jasa-jasa ilmiah dan sosial, lalu menisbatkannya kepada tokoh hilang yang hanya ada dalam imajinasi. Demikianlah keadaan pada banyak nama dan biografi yang dibuat-buat, mereka memberi nama atau sifat yang mirip dengan sosok yang masyhur dan dikenal di dunia nyata, agar penipuan dan pemalsuan terhadap manusia menjadi lebih mudah. Sebagian ahli hadis berkata, ketika sebagian orang menggunakan kedustaan dalam hadis, kami gunakan ilmu tarikh kronologi terhadap mereka, maka kedok mereka pun terbongkar. 11. Abu Madian Syuaib bin Al-Hasan Al-Maghribi. Ia terkenal sebagai tokoh tasawuf. Az-Zahabi membuat biografinya dalam As-Siyar, juz 21 halaman 219. Dalam sejarah Hadramaut, ia disebut dalam sebuah kisah khurafat yang batil, ditinjau dari syariat, maupun dari akal sehat. Para sejarawan khurafat dan ilusi menyebut, bahwa Abu Madian mengutus muridnya yang bernama Abdurrahman al-Muqad, si lumpuh, dan memerintahkannya untuk pergi ke Hadramaut,
dan menjadikan 4 orang dari penduduknya sebagai pemimpin, di antaranya Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Abu Madian mengabarkan bahwa muridnya itu akan meninggal dalam perjalanan. Ketika murid itu meninggal, Abu Madian, mengutus murid lainnya, yaitu Abdullah Asy-Sholih, lalu murid inilah yang melaksanakan tugas tersebut. Kisah ini disebutkan oleh penulis Al-Ghuror, Al-Mashru, dan Al-Udah Al-Mufidah. Sumber-sumber kisah ini adalah kitab-kitab yang berdiri di atas hurafat, ilusi, dan klaim-klaim yang tidak sahih, bahkan dikemukakan dengan gaya atamrid, seperti disebutkan bahwa, yang menunjukkan kelemahannya. Kisah ini juga dibangun di atas klaim mengetahui hal gaib, padahal ilmu gaib adalah kekhususan Allah, siapa yang mengklaimnya berarti kafir. Kisah ini juga berusaha memberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi porsi pengagungan dan penetapan kedudukan secara pribadi atau spiritual. Di samping itu, terdapat selisih waktu yang jelas antara Abu Madian dan Muhammad bin Ali. Abu Madian lahir tahun 509 Hijriah dan wafat tahun 594 Hijriah. Muhammad bin Ali lahir tahun 574 Hijriah dan wafat tahun 653 Hijriah. Abu Madian wafat ketika umur Muhammad bin Ali baru 16 tahun. Artinya, ia masih anak kecil. Kapan ia dikenal luas dan kapan ia masyhur, sehingga perlu dikirim utusan khusus kepadanya. Kaum Sufi berusaha dengan kisah ini dan selainnya, untuk membuat orang menyangka bahwa mereka memiliki hubungan kuat dengan para Sufi terdahulu, dan bahwa tasawuf telah lama ada di Hadramaut. Padahal, Abu Madian tidak memiliki keterkaitan yang sahih dengan sejarah Hadramaut. Begitu pula Abdullah As-Sholih yang diklaim kuburnya berada di Maifa'ah dan di atasnya dibangun sebuah kubah. Kaum Sufi melakukan ini karena mereka tahu bahwa orang yang sudah mati tidak akan mengingkari mereka dan berkata, "Ini kuburku, bukan kubur Abdullah As-Sholih." Demikian pula ketika mereka memiliki tokoh fiktif, mereka katakan, "Ini kuburnya," lalu mereka bangun di atasnya kubah dan bangunan agar kuburan itu tampak berwibawa dan dipercaya kaum awam. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh kaum Syiah Ismailiyah, mereka berkata bahwa itu adalah kubur Ali, atau kubur Al-Husain di Karbala, lalu mereka bangun dan hias keduanya, padahal nisbat tersebut dusta, bukan untuk Ali, dan bukan pula untuk Al-Husain, namun akhirnya tersebar di kalangan manusia seolah itu adalah fakta. Alexander Naish berkata, Abdullah As-Sholih Al-Maghribi adalah sosok yang samar dan mencurigakan. Dikatakan bahwa dialah yang membangun hubungan antara kalangan Sufi Hadramaut dan Sufi di Maghrib. Lihat di Rosah Naqdiyah fi Athari Al-Hadromi, kajian kritis dalam sejarah Hadramaut. 12. Yusuf bin Abid Al-Fasi Al-Maghribi. Dikisahkan bahwa ia bepergian dari Maghrib Maroko ke Hadramaut, lalu menetap di sana dan memiliki keturunan yang tersebar, serta bahwa nasabnya kembali kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tokoh ini tidak dikenal, baik secara personal ainan maupun biografinya, halan. Ia tidak dikenal kecuali melalui cerita-cerita orang-orang ahli khayal. Mereka mengatakan bahwa ia memiliki sebuah kitab berjudul Rihlah Ibni Abid Al-Fasi min Al-Maghrib ila Hadramaut, perjalanan Ibnu Abid Al-Fasi dari Maghrib ke Hadramaut, yang di dalamnya, ia menulis biografi dirinya, dan kisah perjalanannya. Namun ia tidak dikenal dalam sumber-sumber ulama Maghrib, tidak dikenal pula di Mekah yang konon pernah ia singgahi, satu-satunya tempat ia dikenal, hanyalah di Hadramaut. Kisah ini pada hakikatnya adalah karya rekayasa orientalis, untuk mengarahkan sejarah Hadramaut ke jalur yang gelap, menuju kota hilangnya sejarah. Adapun, perjalanan orang Maghribi ke Hadramaut, adalah sebuah rihlah, yang ditulis oleh Hasan bin Ali bin Syihab, yang wafat di Tarim pada tahun 1332 Hijriah, dengan menggunakan suara seorang musafir dari Maghrib. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah, banyaknya bagian dalam kitab tersebut yang mengisyaratkan hal ini. Asy-Syatiri berkata dalam Atwar Atari Al-Hadromi, dan guru kami, Al-Ustadz Muhammad bin Hashim, mengabarkan kepadaku, bahwa As-Sayyid Hasan bin Ali bin Syihab memberitahunya, bahwa dialah penulisnya, rihlah itu. Dan sisi-sisi yang samar, global, dan berlebihan, dalam sebagian aspeknya juga menunjukkan hal itu. Lihat, Ithaf Ar-Rutut bi Ikhtisar wa Fahros Bidai Atabut, karya Al-Mats Haji, halaman 75. Ketika orang-orang itu mengetahui bahwa kedustaan ini telah terbongkar, mereka berkata, ada rihlah lain berjudul, Rihlah Al-Maghribi ila Hadramaut, itulah yang khayalan,
sedangkan Rihlah Ibni Abid adalah perjalanan yang nyata. Namun ini hanyalah bentuk tipu daya lemah, yang tidak akan menipu kecuali orang-orang yang sangat polos, sebagaimana yang mereka lakukan dalam kisah Abbad bin Bisir. Ketika sumber-sumber sejarah yang terpercaya menjelaskan bahwa Abbad wafat di Al-Yamamah dan tidak memiliki keturunan, mereka pun dengan sangat naif berkata, itu Abbad bin Bisir yang lain. Padahal sumber-sumber itu secara jelas menyebutkan bahwa ia adalah Abbad bin Bisir Al-Ausi yang mereka klaim terbunuh di Hadramaut, dimakamkan di sana, memiliki karomah, keadaan spiritual khusus, dan keturunan bernama Al-Al-Khotib. Menurut dugaan saya, Al-Al-Khotib itu sendiri lebih tua usia keberadaannya daripada tokoh yang mereka klaim tersebut. Namun kaum itu tidak memiliki ambisi dan tujuan lain, kecuali menggiring sejarah Hadramaut ke dalam sejarah ilusi dan khayalan. Ada pula sebagian kalangan sufi yang justru mengingkari keberadaan seorang pun dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib di Hadramaut. Tetapi mereka tidak memperluas pembahasan masalah ini, karena mereka tahu bahwa hal itu akan membuka pintu-pintu yang tidak sanggup mereka tanggung. 13. Tidak ada seorang pun dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Hadramaut. Sebagian sejarawan khayalan yang tidak berbasis realitas mengklaim bahwa nasab Al-Amudi kembali kepada As-Siddiq. Mereka menyusun silsilah sebagai berikut. Ia adalah Said bin Isa Al-Amudi, bin Ahmad, bin Said, bin Syaban, bin Isa, bin Dawud, bin Muhammad, bin Abi Bakar, bin Tolhah, bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Abi Bakar As-Siddiq. Lihat, Ithaf Ar-Rutut, halaman 133. Mereka tidak menjelaskan siapa orang pertama dari keturunan ini yang turun ke Hadramaut. Jika engkau meneliti rangkaian nasab tersebut, engkau akan menemukan banyak sosok yang majhul dan berbagai bentuk manipulasi. Ali bin Muhammad bin Abdillah Bakil Al-Babatin An-Nauhi berkata dalam kitabnya, Idrok Al-Faw fi Zikr Qabail Tarikh Hadramaut. Di sini kami menguatkan, dengan sangat kuat, pendapat para sejarawan, tentang penisbatan Syekh Said bin Isa Al-Amudi kepada kabilah Nuh, meskipun mereka sedikit berbeda pendapat, yang perbedaan itu kembali kepada kedekatan tempat tinggal antara kabilah Nuh dan Al-Muhammadiyin dari kabilah Siban. Hal ini, mengingat tidak adanya satupun dasar yang mendukung keterkaitan mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun dasar yang dijadikan pijakan untuk menisbatkan Al-Amudi kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah dasar yang rapuh dan tidak bisa dijadikan sandaran. Kami sebutkan dasar itu agar ia meruntuhkan dirinya sendiri. Tidak syak lagi, tidak boleh bersandar kepada informasi-informasi yang diserap dari mimpi-mimpi tidur dan khayalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mimpi murni yang tidak ada dalil sedikit pun yang menunjukkan kebenarannya, tidak boleh dijadikan dasar penetapan sesuatu, menurut kesepakatan ulama. Lihat, Ithaf Ar-Rutut karya Al-Matshaji, halaman 134. Ibnu Taimiyah. Sejarawan Bamukmin berkata, Said bin Isa Al-Amudi berasal dari kabilah Siban. Sebagian orang menisbatkannya kepada Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, sebagaimana kebiasaan kaum tersebut. Sejarawan Muhammad bin Umar Abu Mahromah, yang wafat tahun 951 Hijriyah berkata, Al-Amudi adalah Bani Muhammad bin Nuh bin Siban. Lihat, Al-Katsib Al-Makid fi Idya An-Nasab ila Al-Bait, Muhammad bin Umar Abu Mahromah. Maka, Al-Amudi, baik dari sisi tempat tinggal maupun nasab, adalah murni Hadromi. Ia adalah kabilah yang memiliki kedudukan besar di Hadramaut. Mereka tidak butuh jasa para agen kalangan elit, murid-murid orientalis, untuk mengacak-acak nasab mereka, menjerumuskan mereka ke dalam kebingungan, menjadikan mereka sebagai pengikut, kelas 2, serta merampas sejarah mulia mereka dengan nasab-nasab palsu, sejarah hurafat, dan posisi ikut-ikutan yang merendahkan dan meremehkan. Berikut terjemahan bagian ke-14 secara lengkap dan berurutan, dengan tetap menjaga nada kritik dan ironi yang digunakan penulis. 14. Yakub bin Yusuf. Nama ini adalah nama yang majhul, tidak dikenal, dan terputus, tidak jelas identitas dan nasabnya. Lalu datanglah pada abad-abad belakangan para orientalis, para pemusung sejarah Hadramaut versi baru, dan mengatakan bahwa ia datang dari Irak, dan bahwa ia adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sementara Abdurrahman bin Muhammad Al-Aidrus menisbatkannya kepada Rasulullah. Ini merupakan bentuk ejekan dan merendahkan martabat kabilah ini. Kelompok lain mengatakan, ia adalah dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lalu mereka susun untuknya rangkaian nasab,
sebagaimana yang mereka lakukan pada Al-Khatib dan Al-Amudi, dan mereka mengklaim bahwa kabilah Al-Bawazir dinisbatkan kepadanya. Padahal mereka sama sekali tidak memiliki dalil yang kuat, tidak pula sumber terpercaya, bahwa ada seorang pun dari keturunan Al-Abbas yang pernah turun ke Hadramaut. Lihat, Al-Fikr wal Mujtama, halaman 279-280. Seandainya mereka berkata, Yakub bin Makbaroh bin Al-Mukalla, niscaya itu lebih dekat kepada kenyataan daripada nasab buatan ini, yang tak lain hanyalah ilham karangan para agen elit. Lalu sebagian dari anak keturunan kabilah ini pun menulis menempelkan gelar Al-Abbasi di belakang namanya, tanpa memahami apa konsekuensi buruk yang muncul dari nasab yang tidak sah ini. Namun, masih ada di antara orang-orang bijak dari mereka yang menolak nasab tersebut dan mengakui asal mereka yang Hadromi murni dan benar. Demikian pula Al-Ishaq dinisbatkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Al-Bajabir dinisbatkan kepada Aqil bin Abi Thalib, juga Al bin Salim, Bakrit, dan Baharmi dinisbatkan kepada Aqil bin Abi Thalib. Selain mereka, ada puluhan kabilah Hadramaut lain yang diciptakan nasab-nasab baru untuk mereka, sehingga mereka dikeluarkan dari nasab asli mereka, menuju nasab yang bukan milik mereka, entah Quraisy, Ansor, atau selainnya. Jangan sekali-kali kabilah-kabilah ini menyangka bahwa para agen elit, murid-murid orientalis Nasrani yang menyusun nasab-nasab ini, bermaksud baik kepada mereka. Tujuannya adalah menghancurkan nasab mereka, lalu mendorong mereka masuk ke dalam sebuah terowongan gelap, yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Inilah proyek kolonialisme, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menghancurkan nasab-nasab kabilah dan sejarah mereka, dan proyek ini masih terus berjalan dan mendapatkan dukungan hingga hari ini. Para pelaksananya adalah para agen elit itu. Mereka menisbatkan sebagian kabilah kepada keturunan Tamim bin Aus ad-Dari, kabilah lain kepada keturunan Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi, kabilah lain kepada keturunan Salamah bin Al-Aqwa, kabilah lain lagi kepada keturunan Umar bin Al-Khattab, yang lain kepada Bani Sa'ad, kabilah Halimah Asadiyah, dan selain mereka dari kalangan sahabat. Semua itu hanyalah klaim-klaim dan tebak-tebakan yang tidak sahih. Hakikatnya, nasab yang tidak benar seperti ini sama sekali tidak mengandung kemuliaan bagi pemiliknya, bertentangan dengan apa yang disangka oleh orang-orang yang berpikiran dangkal. Justru, nasab palsu itu akan berujung pada penghinaan dan peremehan, yang sebenarnya ingin mereka hindari. Orang-orang yang memberikan nasab-nasab tidak sah itu kepada mereka, serta menyembunyikan nasab asli mereka, kelak akan menjadi pihak yang mencela, dan merendahkan mereka pada suatu hari, dengan menuduh mereka tidak memiliki nasab yang valid. Ketika mereka berhujah dengan nasab-nasab palsu itu, pihak yang menyusunnya sendiri yang akan membatalkannya, karena memang mereka yang membuatnya. Maka waspadalah, wahai orang yang cerdas, sebelum engkau diturunkan derajatnya, tufahhas. Rangkaian nasab palsu itu disusun dengan memasukkan nama-nama tokoh fiktif yang tidak memiliki eksistensi nyata, demi menghubungkan antara nama-nama lokal dengan nama-nama pendatang dari luar Hadramaut. Karena hal inilah, muncul berbagai tokoh khayalan dalam sejarah Hadramaut. Alawi bin Tahir al-Haddad berkata, "Aku bertanya kepada guruku, yang dimaksud adalah Al-Atas, penulis risalah As-Safinah al-Majmu'ah, tentang nasab sebagian kabilah, lalu beliau mengabarkannya kepadaku. Maka aku berkata kepadanya, kalian menyebut dalam risalah itu, bahwa mereka adalah Al-Fulan, maka ia menjawab, itu adalah lakob, gelar, yang diletakkan oleh para salaf kami bagi mereka, sebagai bentuk tafaul, pengharapan baik, sedangkan nasab mereka kembali kepada apa yang telah aku sebutkan kepadamu." Lihat, Asy-Syamil, halaman 54, dinukil dari Hasyiah As-Safinah al-Majmu'ah. Teks ini secara gamblang menunjukkan bahwa mereka memang membuat nasab-nasab tidak sah bagi sebagian kabilah, dengan harapan bahwa kabilah-kabilah itu suatu hari akan kembali kepada atafahus, yaitu menjadi fahasis menurut istilah mereka, orang-orang bawahan, rendah, menurut standar mereka. Teks ini juga menjelaskan permusuhan dan perang sengit dari kalangan Al-Ba'alawi terhadap kabilah-kabilah Hadramaut, dengan cara mengaburkan nasab-nasabnya, dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran pembodohan, penghinaan, dan peremehan. Teks ini diperkuat oleh teks-teks lain. Ibnu Ubaidillah berkata, "Dan sesungguhnya, banyak sekali kerancuan dalam nasab-nasab kabilah Hadramaut, tidak ada harapan untuk bisa menyaringnya dengan tuntas, karena sempitnya waktu dan kecilnya kebutuhan." Lihat, Ithaf Ar-Rutut, halaman 103. Alawi bin Thohir al-Haddad juga berkata, nasab sejumlah kabilah para masyayikh dan selain mereka,
berbeda dari yang masyhur di tengah manusia, hal ini menjadi salah satu sebab untuk menyembunyikannya. Lihat, Asyamil, halaman 22. Ia juga berkata, sesungguhnya, nasab-nasab Hadramaut seluruhnya, sebagian besar, bersifat untuk menguasai, alat kekuasaan, bukan ditegakkan di atas ilmu, melainkan sekadar dugaan, klaim, dan turunan-turunan nama yang diucapkan oleh orang-orang polos, awam, dan para penjilat. Lihat, Asyamil. Husain bin Hamid al-Mihdar, pejabat politik Inggris di Hadramaut, berkata tentang kabilah-kabilah Hadramaut. Mereka hanyalah lafalif, kumpulan orang kecil, tak berarti. Lihat, At-Taswir, halaman 173. Dan salah seorang dari mereka berkata tentang kabilah-kabilah di wilayah kesultanan. Mereka hanyalah budak-budak kami. Lihat, At-Taswir. Berikut terjemahan bagian ke-15 hingga ke-18 secara lengkap dan terstruktur, dengan mempertahankan kritik, nada, dan gaya asli teks. 15. Ahmad bin Abdullah Syambil Ba'alawi, wafat tahun 920 Hijriah. Ini adalah sosok yang tidak dikenal, bahkan sebuah figur majhul tidak jelas. Yang membuatnya terkenal hanyalah kitab yang dinisbatkan kepadanya, yaitu Tarikh Hadramaut, yang populer dengan nama Tarikh Syambil. Di antara hal-hal yang menunjukkan kepalsuan ini adalah, di dalam kitab tersebut disebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya pengarang palsu itu. Terjadi kontradiksi dalam penyebutan nama Syambil, yang menunjukkan bahwa ia adalah tokoh yang direkayasa dan dibuat-buat, tidak memiliki eksistensi nyata. Dalam kitab itu tertulis, pada tahun 872 Hijriah, lahirlah Asyarif Ahmad bin Syambil bin Abdillah bin Alawi, penulis kitab ini. Pada tahun 920 Hijriah disebutkan, pada tahun ini wafat Asyarif al-Mubarak, penulis dan penyalin kitab ini, Ahmad bin Abdillah bin Alawi, yang masyhur dengan nama Syambil. Dan juga tertulis, ini adalah sejarah Imam As-Sayyid Ahmad bin Abdillah bin Alawi Syambil Ba'alawi. Maka jadilah, dalam keterangan pertama, Syambil adalah nama ayahnya. Dalam keterangan kedua, Syambil adalah gelar bagi dirinya. Dalam keterangan ketiga, Syambil adalah nama atau gelar kakeknya. Kita juga tidak mendapati satu cabang pun, atau satu individu pun dari Al-Ba'alawi di Tarim maupun di kota, dan lembah lain di Hadramaut saat ini, yang menyandang nama atau lakop Syambil. Bahkan, di dalam kitab itu sendiri, Tarikh Syambil, kita tidak menemukan seorang pun dari Al-Syambil di seluruh Hadramaut, kecuali pengarang yang diklaim itu, ayahnya, dan putrinya, ketiganya pun klaim semata. Demikian pula, kita tidak menemukannya pada sumber lama manapun yang mutabar, tidak kita dapati pula kelanjutan keluarga apapun yang bersambung kepada Syambil ini dalam realitas Hadramaut hari ini. Lihat, At-Taswir wa Istilab Al-Huwiyah, halaman 23 dan 26. 16. Muhammad bin Umar Bafaki Asyahri Ba'alawi. Konon ia adalah pengarang kitab Tarikh Asyahar wa Ahbar Al-Qon Al-Ashir, Sejarah Asyahar dan Berita abad ke-10. Pengarang yang diklaim ini adalah sosok majhul, tidak ada yang menuliskan biografinya, dan Asyili pun tidak menyebutnya dalam Ayan Al-Qon Al-Hadi Asyar tokoh-tokoh abad ke-11 Hijriah. Baik Syambil maupun Bafaki, keduanya pada dasarnya adalah sosok-sosok yang tidak dikenal, dan eksistensi keduanya dikelilingi oleh banyak keraguan. Dalam karya-karya yang dinisbatkan kepada mereka, keduanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada masa hidup mereka. Bahkan sebagian peristiwa tersebut tidak pernah terjadi sama sekali. Gaya bahasa yang dominan dalam dua kitab itu juga menunjukkan budaya yang lebih akhir, yaitu budaya abad ke-14 Hijriah, bukan abad yang diklaim. Dengan demikian, kita berhadapan dengan Syambil dan Bafaki sebagai dua nama pena, alias, yang tidak memiliki realitas sejarah. Lihat, At-Taswir wa Istilab Al-Huwiyah, halaman 76. Lihat juga rincian dalil-dalil atas kemajhulan sosok ini dalam kitab At-Taswir wa Istilab Al-Huwiyah, halaman 55-62 dan seterusnya. 17. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Basanjilah Ba'alawi Asyahri, wafat 986 Hijriah. Ia dinisbatkan sebagai pengarang kitab At-Tarikh Al-Musama Al-Akad Asamin Al-Fahir fi Tarikh Al-Qon Al-Ashir. Pengarang yang diklaim, Basanjilah, adalah sosok majhul. Tidak ada seorang pun yang menuliskan biografinya. Adapun biografi yang dibuat Bafaki tentang dirinya dalam kitab sejarahnya, hanyalah biografi seorang majhul tentang seorang majhul. Nama samaran yang menulis biografi untuk nama samaran lainnya, ibarat menyerupakan yang tidak dikenal dengan yang tidak dikenal,
yang tidak memberi penjelasan atau kejelasan apapun. Semua ini membuka tabir adanya rekayasa bersama di balik dua kitab tersebut. Ini berarti bahwa biografi Bafaki terhadap Basanjilah adalah biografi yang cacat dan tidak bisa dijadikan pegangan, karena sumber asalnya, kitab Bafaki sendiri, sudah cacat. Kita juga tidak menemukan satu pun sumber atau referensi yang menyebut adanya sejarawan Hadramaut, atau selain Hadramaut, yang dinisbatkan dengan nisbah Basanjilah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan nisbah ini, kecuali sejarawan Al-Hadad dalam kitabnya Asyamil, dan itu pun hanya bertumpu pada satu naskah tunggal yang tidak dikenal, yang berada di genggamannya, yang tidak pernah ditelaah seorang pun selain dirinya. Dari sinilah nama ini kemudian disebarluaskan dan dipaksakan ke dalam khazanah pengetahuan sejarah Hadramaut. Lihat, At-Taswir, halaman 97. 18. Abdul Qadir bin Syekh Al-Aidrus. Lahir dan wafat di India, 978 Hijriah, 1038 Hijriah, dinisbatkan sebagai pengarang Anur Asafir fi Akhbar Al-Qon Al-Ashir. Tokoh Al-Aidrus ini adalah sosok majhul juga, tidak ada seorang pun yang menulis biografinya, selain dirinya sendiri dalam kitab tersebut. Orang-orang yang berbicara tentang dirinya pun, hanya mengandalkan autobiografinya itu. Di antara yang pertama melakukannya adalah Ashili, dalam kitabnya As-Sana, Al-Bahir. Dalam biografinya disebutkan, bahwa ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan sosial dan kultural India, mulai dari keluarga sampai masyarakatnya. Ini berarti, bahwa bahasa ibunya adalah bahasa India, terlebih lagi karena ibunya adalah wanita India, baik asal maupun keturunan. Dengan demikian, muncul pertanyaan, kapan ia dikenal sebagai ulama? Kapan ia sempat menulis kitab-kitab, sampai-sampai Al-Faqih Abdul Malik bin Abdussalam bin Du'asin, yang wafat di kota Al-Muha, Yaman, pada tahun 1006 Hijriah, memuji karya-karyanya. Padahal, bila demikian, usia Al-Aidrus yang diklaim saat itu, tidak lebih dari 28 tahun. Lalu, kapan ia mempelajari bahasa Arab dengan baik? Kapan ia menekuni ilmu-ilmu agama, tasawuf, dan penulisan kitab-kitab? Al-Aidrus yang diklaim ini menyebut, bahwa ayahnya menggubah syair tentang dirinya pada hari kelahirannya sebanyak 5 bait, lalu Syekh Muhammad bin Abdul Latif Mahdum Sada menambahkan 5 bait lagi sebagai pelengkap, sehingga menjadi satu kasidah. Namun, Al-Aidrus yang diklaim ini wafat tahun 1038 Hijriah, sedangkan Syekh Mahdum Sada lahir tahun 1104 Hijriah. Dengan kata lain, terdapat selisih waktu 66 tahun antara wafatnya Al-Aidrus dan kelahiran Syekh Mahdum Sada. Maka jelaslah bahwa kisah penyempurnaan syair Tahmis ini adalah kedustaan besar. Selain itu, Al-Aidrus ini juga tidak pernah menyebut bahwa ia pernah datang ke Hadramaut sekalipun. Lihat, At-Taswir, halaman 113 dan seterusnya. Berikut terjemahan bagian ke-19 dan ke-20 secara lengkap, dan setiap ada makna, termasuk nada kritik dan sindiran penulis. 19. Jalaluddin Al-Mahali, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahali Asy-Syafi'i. Seorang ulama usyul dan mufasir, lahir dan wafat di Kairo. Lihat biografinya dalam Al-A'lam, karya As-Sirikli. Ia memiliki kitab tafsir yang kemudian disempurnakan oleh Jalaluddin As-Suyuti, sehingga dinamakan Tafsir Al-Jalalain. Ia juga memiliki Syar Al-Waraqat dan karya-karya lainnya. Sekelompok dari kalangan Ba'alawi, ketika mereka meniup-niup mengagung-agungkan sosok Abu Bakar bin Salim yang dimakamkan di Ainat, yang kuburnya disembah selain Allah, sebagaimana dahulu Al-Lat, Al-Uzza, dan Hubal disembah, mengatakan, Imam Jalaluddin Al-Mahali telah datang menziarahinya dari Mesir dan mengambil ilmu darinya. Kedustaan ini runtuh seketika ketika engkau mengetahui bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahali lahir tahun 791 Hijriah, dan wafat tahun 864 Hijriah. Abu Bakar bin Salim lahir tahun 919 Hijriah dan wafat tahun 992 Hijriah. Maka bagaimana mungkin Al-Mahali menziarahi dan mengambil ilmu darinya, sementara Al-Mahali wafat sebelum Abu Bakar lahir? Namun, kelompok Ba'alawi mengerahkan upaya besar untuk membangun kejayaan bagi diri mereka di atas fondasi kedustaan, legenda, dan khayalan. Lihat, Kitab Ahla Al-Jawahir, halaman 88. 20. Ja'far bin Khalid Al-Barmaki. Ia adalah wazir, menteri, Khalifah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, dan diklaim bahwa Al-Bawazir adalah dari keturunan dan zuriyahnya. Klaim ini disebutkan oleh Al-Atas dalam As-Safinah Al-Majmu'ah.
Ini merupakan isyarat terhadap tema penting dalam sejarah Hadramaut. Siapa saja yang meneliti dengan cermat kitab-kitab sejarah Hadramaut yang ditulis dengan pena para murid orientalis, akan menemukan banyak sosok-sosok khayalan seperti ini. Maksud dimasukkannya tokoh-tokoh fiktif tersebut adalah, agar sejarah yang hakiki hilang, lalu diganti dengan sejarah palsu yang menguntungkan musuh dan menyeret masyarakat ke jurang kesesatan dan kebingungan. Setelah kolonialisme menguasai negeri-negeri tersebut pada abad-abad terakhir, alur kehidupan di negeri itu berubah total. Para penjajah memberi kedudukan yang sangat besar kepada para agen mereka, baik secara materi, moral, politik, maupun keilmuan. Mereka memudahkan segala rintangan dan melembutkan segala kesulitan bagi mereka. Mereka, para agen, kemudian disebar di seluruh kawasan Arab Selatan. Maka mereka pun menyebarkan berbagai khurafat, syirik, memperbanyak tempat-tempat keramat yang disembah selain Allah, memainkan sejarah sesuka hati mereka, mensucikan diri sendiri dengan mengklaim ilmu, kesalihan, karomah, kewalian, serta memperbanyak angka-angka, klaim, dalam nasab-nasab mereka. Namun kenyataannya, urusan itu tetap sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku suatu klaim dusta untuk memperbanyak diri dengannya, Allah tidak akan menambah baginya kecuali kehinaan sedikitnya derajat. Hadis riwayat Muslim, dari Sabit bin Ad-Dohak. Dalam riwayat lain, 3 perkara, siapa yang terdapat pada dirinya salah satunya, niscaya ia akan melihat akibat buruknya sebelum kematiannya. Yaitu termasuk diantaranya klaim dusta, untuk menambah kemuliaan diri. Ditulis oleh Abdullah bin Sholih bin Ali al-Abu Tal'ah Asy-Syarafi. Tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2024 Masehi. Diterjemahkan dari kitab Al-Syahsiyah Al-Wahmiyah karya Abu Tal'ah, sejarawan Yaman.